Halo semuanya, kali ini kita akan lanjutkan untuk soal yang kalorimeter yang udah kita bahas tadi. Nanti silahkan dicermati, kemudian dilihat bagaimana langkah-langkah pengerjaannya. Nah, eh, kita akan mulai dari soal yang ini ya. Sebanyak 50 ml itu setara dengan 50 gram larutan HCl 1 molar bersuhu 27 derajat Celcius dicampur dengan 50 ml larutan NaOH 1 molar bersuhu 27 derajat Celcius dalam suatu kalorimeter gelas styrofoam. Ternyata suhu campuran naik sampai 33,5 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,18 Joule per gram Kelvin, tentukan perubahan entalpi reaksi berikut. HCl ditambah NaOH menjadi NaCl plus H2O. Mari kita ikuti langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan ketika kita melihat soal kalorimeter. Yang pertama yang dilihat adalah larutan di dalam soal ini itu campuran, berarti ada dua macam larutan. Dalam hal ini kita akan melihat larutan apa saja di sana. Ada larutan HCl, ini ya, ada HCl, kemudian ada NaOH. Untuk memudahkan mengerjakan soal, kita buat seolah-olah ini ada gelas beker untuk mereaksikan. Kita sebut ini sebagai larutan yang pertama. Kemudian yang di sini kita gambarkan lagi ini sebagai larutan yang kedua. Kemudian nanti setiap yang diketahui di soal tempatkan di tempat masing-masing larutannya. Ini kita sebut larutan pertamanya HCl. Di sini HCl, berarti yang di sini NaOH. Gini ya. Terus kemudian apa saja yang diketahui di dalam larutan HCl? Ada 50 ml. Berarti di sini ada volume dari HCl itu adalah 50 ml. Kemudian setara dengan 50 gram ya. Tetap tuliskan aja di sini karena nanti kita akan memakai ini juga. Terus kemudian, nah ini satuan yang baru selain mol yang sudah kita pelajari ada molaritas. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu molaritas. Ini molaritas ya. Molaritas itu rumusnya adalah mol per volume. Nanti volumenya di sini dalam liter. Ini tetap mol. Kemudian yang perlu diingat itu molaritas itu apa? Ya. Seperti ini contohnya. Misalnya saya punya 2 gelas. Ini gelas ya, anggap ini gelas. Kemudian yang gelas pertama, ini ya, ini gelas pertama. Ini gelas kedua. Yang gelas pertama saya kasih gula 1 sendok. Yang gelas kedua saya kasih gula 2 sendok ya. Tentunya ini dengan gula yang sama saya mengambilnya, jadi tingkat kemanisannya sama. Kemudian kita akan melihat yang lebih manis itu yang mana, gelas pertama atau gelas kedua. Tentunya gula yang lebih banyak, berarti lebih manis gelas yang kedua. Nah, karena apa? Karena dia lebih pekat. Nah, konsentrasi itu adalah suatu ukuran kepekatan. Jadi seperti tadi bahwa gelas yang kedua ini lebih pekat sehingga menjadi lebih manis. Itu ya, itu adalah kepekatan atau konsentrasi. Ada massa yang masuk di sini, artinya kita arahnya mencari mol, kemudian dilarutkan, berarti di sini ada suatu pelarutnya, sehingga kita membaginya dengan volume. Jadi molaritas sama dengan mol per volume. Silakan ini dipahami karena akan kita pakai sampai kelas 12. Kalau misalnya saya mau mencari mol, tinggal dikali saja molaritas kali volume. Nah ini ya,
ini diingat, selain mol sama dengan gram per mr, kemudian molaritas juga diingat ya. Oke, karena kita sudah kenal dengan satuan yang baru yaitu molaritas, kita lanjutkan dengan soal yang ini. Kemudian molaritasnya 1 molar, jadi menulisnya begini, M-nya itu 1 molar, gini. Nah, terus kemudian suhunya 27 derajat Celcius, suhu tadi apa? Temperatur, berarti T awal, berarti 27 derajat Celcius. Kemudian dicampur dengan 50 ml NaOH, berarti di sini juga diketahui volumenya juga 50 ml, setara dengan 50 gram juga. Konsentrasi 1 molar, berarti M-nya juga 1 molar. Kemudian suhunya 27 derajat Celcius. Begini. Nah, jadi ini yang diketahui di soal, kita sudah ditempatkan ke gelas masing-masing, jangan sampai keliru, nanti bisa jadi ini berbeda ya, tergantung soalnya mintanya berapa, jadi harus dicermati. Kemudian dalam suatu kalorimetri gelas styrofoam, ternyata suhu campuran naik. Nah, larutan ini, larutan 1 dan larutan 2 ini akan dimasukkan ke dalam kalorimetri. Berarti saya gambarnya di sini aja ya. Sini aja. Berarti ini dimasukkan, ini ceritanya wadah kalorimetri. Gini. Ya. Tadi kita tambah gini. Oke, berarti ini HCl-nya masuk ke sini, NaOH-nya masuk ke sini. Berarti ini sudah campuran dari HCl dan NaOH. Nah, tadi di dalam kalorimetri itu Hi larutan, rumusnya tadi apa? Untuk membantu kita apa yang kita perlukan ya. Satuan-satuan apa yang kita perlukan. Ingat ya tadi macet, M kali C kecil kali delta T. Oke, kita membutuhkan massa di dalam kalorimetri ya, sekali lagi. Berarti massanya tadi kan HCl-nya 50 gram. NaOH-nya 50 gram. Kalau dicampur berarti nanti massa total yang kita pakai berarti 50 ditambah 50, berarti nanti 100 gram. Kita butuh apa lagi di sana? C. Kalor jenis kita sudah ada di dalam soalnya. Gini ya, kita tinggal tulis lagi aja di sini. Berarti 4,18. Satuannya nggak usah saya tulis ya, Joule per gram Kelvin. Berarti nanti satuannya masanya gram, temperaturnya atau suhunya dalam Kelvin. Gitu ya, atau saya tulis aja ya biar jelas, Joule gram Kelvin. Ini Joule ya. Kemudian kita butuh, ada kenaikan suhunya, dilihat dari mana? Ada kata-kata di sini ya. Ternyata suhu campuran naik sampai 33,5. Jadi ini adalah T akhirnya. Jadi T akhirnya jadi 33,5. Artinya suhu awalnya kan tadi 27. Ini sebagai suhu awal ya, 27. Nanti Bu kalau misalnya berbeda suhunya bagaimana? Di rata-rata, dia sebagai suhu awal. Berarti ada kenaikan suhu sebesar berapa? Tinggal dikurangkan saja. 33,5 dikurangi 27 derajat Celcius ya, 6,5 ya. Nah, karena satuannya dalam Kelvin, berarti nanti, tapi sama nanti hasilnya. 33,5 tambah 273 ya, kalau dalam Kelvin nanti dikurang 27 ditambah 273, nanti hasilnya tetap sama kok, 6,5. Ini nanti pakai delta T-nya berarti 6,5 Kelvin. Nah, dari sini keterangan-keterangan dari rumus kita sudah mendapatkannya. M-nya sudah ada, C-nya sudah ada, delta T-nya sudah ada. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus saja. Berarti Hi sama dengan M kali C kali delta T. Pindahkan aja. Masanya ya tadi massa total 100. Terus C-nya adalah 4,18, delta T itu kenaikan suhunya adalah 6,5.
Jadi kita tinggal menghitungnya saja. Berarti berapa? 100 dikali 100 dikali, sebentar ya, 100 dikali 4,18 dikali 6,5. Jadi 2717. Kemudian harga entalpi itu delta H-nya, tinggal ini diminkan aja, berarti min 2717 Joule. Nah, yang perlu kita pahami, harga sekian ini itu untuk berapa mol? Ini kita perlu mencari molnya berapa di sini. Caranya bagaimana? Dilihat dari ini tadi, rumus ini. Mol sama dengan M kali V. Berarti di sini kita harus mencari molnya dulu. Karena kebetulan ini volumenya sama, molaritasnya sama, volumenya sama, molaritasnya sama, berarti saya ngitung molnya satu aja ya. Berarti untuk molnya misalnya HCl nanti sama dengan molnya NaOH. Rumusnya yang mana? Yang ini, karena yang diketahui M-nya dan V-nya. Berarti mol sama dengan molaritas kali volume. Molaritasnya 1, volumenya 50 mililiter. Jadi ini 50 milimol karena satuannya adalah mililiter. Kita jadikan mol, berarti ini 50 ya. Ini 50, berarti 50 dibagi 1000 untuk jadi mol. Berarti coret aja, berarti 0,05 mol. Artinya harga sekian ini itu adalah untuk 0,05 mol. Sedangkan yang ditanyakan di soal itu adalah ini, untuk reaksi berikut. Jadi yang perlu dipahami, kalau yang ditanyakan adalah untuk reaksi berikut, berarti yang ditanyakan adalah tidak lain adalah untuk 1 mol delta H-nya berapa, gitu ya. Jadi caranya bagaimana? Tetap menggunakan rumus yang sudah kemarin. Nih, sebentar. Berarti delta H untuk 1 mol. Itu berarti nanti mol yang ditanya per mol yang diketahui kali delta H yang diketahui. Sekarang mol yang ditanyakan 1, berarti di sini kita nulisnya yang di atas itu yang angka 1 per yang diketahui tadi ini untuk berapa? 0,05 dikali delta H yang diketahui ya ini min 2717 Joule. Sebentar saya hitungkan ya. Berarti di 2717 dibagi 0,05 berarti sama dengan itu ya, min 54.340 Joule per mol. Karena kenapa per mol? Karena yang ditanyakan 1 mol. Kalau kita ingin ubah ke dalam kilojoule, maka dibagi 1000, mundurkan 3, berarti 1, 2, 3, kasih koma, berarti min 54,34 kilojoule per mol. Supaya kalian juga tahu untuk pengubahan dari joule menjadi kilojoule. Ketika nanti soal itu pilihan ganda, bisa jadi yang ditampilkan itu bisa joule atau kilojoule, tapi kalian sudah bisa untuk mengganti dari joule menjadi kilojoule. Nah, ini nanti dicermati baik-baik caranya. Ini adalah langkah pertama kalau saya tulis tahap 1 ini ya. Ini tahap 2 ketika sudah masuk dalam kalorimeter, yang ini tahap 3. Yang ini tahap 4, nanti dicermatin ya, yang ini satuan yang baru. Nah, ini kalau molnya berbeda gimana? Ambil yang kecil sebagai pembandingnya nanti di sini. Silahkan nanti dikerjakan LK-nya, jika ada kesulitan bisa diskusi sama temannya boleh, bisa tanya sama saya juga boleh. Terima kasih.